dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah Bu restitusi. Lebih tepat ketika hukuman itu kita ganti dengan restitusi. Jadi kita melakukan kesepakatan. Nanti ada tahapan restitusi. Lanjut Mbak. Nah ini Bu 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan melalui proses berrefleksi. Yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan berupa imbalan atau ancaman. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik, cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bu, selain kita bisa melakukan restitusi, kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Lanjut Mbak. Nah ini Bu, mengapa tidak peraturan yang kita buat? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau bisa peraturan di kelas bisa kita lakukan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Lanjut Mbak. Nah ini Bu, dengan peraturan kelas hanya sekian Bu untuk manfaat positifnya. Kemudian dengan keyakinan kelas, dengan keyakinan kelas akan menambah motivasi intrinsik untuk anak dan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga akan tercipta budaya yang positif yang nantinya akan mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Lanjut Mbak. Nah ini Bu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah ini Bu, ini ada contoh kesepakatan yang diambil. Sekarang banyak sekali sekolah sudah tidak menerapkan tata tertib. Kalau tata tertib kan kesannya mengikat, terus itu yang dibuat apa Bu perbedaannya? Kalau tata tertib itu kan biasanya gurunya yang membuat. Gitu kan? Kayak kita buat tata tertib, guru yang buat kepala sekolahnya kesannya. Ya kan Bu? Ya enggak? Yayasan kan? Kalau kita buat kesepakatan sekolah gitu. Nah, itu harus dibuat yayasan, guru, dan wali murid. Bisa seperti itu. Jadi hasil kesepakatan begitu pula dengan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Coba Mbak yang ada videonya. Ini. Nah ini Bu, seperti ini. Ketika kita menerapkan kesepakatan kelas di TK itu tidak sama dengan di tingkat yang lebih atas, di SD, di SMP. Bentar Bu. Bu, sangat disambi Bu. Udah habis Bu? Oh, Bu, itu Bu sambil makan siang nggak apa-apa.
Jadi kalau di kelas kita harus ngapain anak-anak supaya kelasnya tenang? Tidak boleh lari-lari. Nah ini pertama yang disebutkan apa Bu? Tidak boleh berantem, orang oleh bolong-bolongan, orang oleh besti-bestian gitu Bu. Ini sampai ke saya. Nah ini orang oleh besti-bestian gitu, sampai teriak kenceng gitu. Nah ini kemudian setelah anak-anak kan tidak mungkin kalimatnya negat. Kalau kita membuat kesepakatan kelas, diharapkan supaya kata-katanya itu lebih apa? Lebih diingat, lebih dihafal. Itu jadi kita menulis semuanya, kita tulis. Tidak boleh menangis, tidak boleh besti-bestian, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biasanya karena kita itu terbiasa sudah dari dulu dengan kata tidak dan jangan, maka anak-anak juga akan mengikuti. Nah nanti ketika ini belum jadi kan Bu, kita buat kesepakatan. Biasa kalau kita buat kesepakatan dengan anak-anak itu pastinya anak-anak apa ya? Kalau kalimat negatif pasti juga akan memunculkan perilaku yang negatif. Maka harus kita ganti dengan kalimat yang positif. Kata tidak itu kita hilangkan. Nah, ketika tidak bolong-bolongan dapat diganti dengan apa Bu? Saling menyayangi, saling menghargai bersama temannya, saling menghormati. Nah itu. Nah, bermain bersama. Kemudian lagi tidak membuang sampah sembarangan. Ini Bu. Ada yang pintar ini tadi kebetulan. Itu padahal anaknya Raisa anteng Ibu, tapi nek nggak kata-kata ternyata bisa sesuai dengan harapan kita. Itu menjaga lingkungan biar tetap bersih Bu Guru. Itu menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi apa yang kita bisa terapkan untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi diharapkan nantinya ke depannya kita tidak lagi menggunakan tata tertib kelas. Kita bisa membuat kesepakatan bersama anak-anak. Insya Allah dengan kesepakatan yang dibuat bersama, dia akan merasa bahwa aku juga ikut membuat, dan konsekuensinya mereka akan lebih mentaati, lebih kalau bisa kata-katanya juga jangan panjang-panjang. Jadi anak-anak akan mudah menghafal, mengingat. Nah, lanjut Mbak, stop dulu Mbak. Nah ini Bu, kemarin dapat 5 kesepakatan bersama anak-anak di TKB. Salah kampung ya Mbak. Kalau awal enggak bisa. Kesel saya rumah. Maaf ya Bu, ini saya cepat ke soalnya biar cepat rampung. Kita masuk di kebutuhan dasar ya Bu. Ya Mbak, benar kan? Tadi restitusi sudah. Nah ini masuk materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang kedua, kekuasaan atau power. Ternyata anak-anak juga butuh Bu dengan kekuasaan. Bertahan hidup, survival. Yang keempat, kesenangan, happy, fun. Yang kelima, kebebasan, freedom. Nah, bukan hanya gurunya yang pengen bebas, tapi anaknya juga pengen bebas berkreasi. Lanjut Mbak. Nah, ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Jadi anak-anak terkadang melakukan hal yang tidak baik
hal yang melanggar aturan, melanggar kesepakatan. Terkadang mereka punya, tadi ingat Bu, ada 5 kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jadi kemungkinan mereka melakukan tersebut ada salah satu kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasar, bukan kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ada anak yang mungkin ketika di dalam kelas rame terus, ngomong terus, karena mungkin kita harus introspeksi, jangan terus marah. Kamu dari tadi ngomong terus, perhatikan Bu Guru. Batinnya anaknya, lah Bu Guru pulang dari tadi cuma duduk, diam aja kok. Gimana aku bisa senang? Nah, itu berarti apa Bu tadi? Kebutuhan. Nah, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Dia pengen senang, dia pengen happy, tapi gurunya ngajaknya cuma di depan duduk sambil ngomong apalagi sama teriak-teriak, marah-marah. Nah, dia merasa kebutuhannya belum terpenuhi. Kedua, ketika dia menjahili temannya, ngopotok kita langsung marah. Kamu dari tadi loh, temanmu terus nakali, pukulin. Nah, kita harus tahu kenapa ya anak tersebut. Mungkin 5 kebutuhan dasarnya tadi belum terpenuhi. Kalau suka jahil sama temennya apa Bu kira-kira yang belum terpenuhi? 5 dari ke-5 kebutuhan dasarnya tadi. Mungkin bisa ini. Nah, apa Bu? Mungkin dia ingin mendapatkan kekuasaan. Dia pengen jadi pemimpin. Dia pengen temannya nggak TE. Dia pengen bisa jadi. Dia kurang kasih sayang supaya gurunya tahu perhatian. Karena bisa jadi dia ingin diperhatikan. Bu, jadi pasti mereka punya tujuan yang mungkin waktu anak-anak seperti di TK tidak bisa diungkapkan. Kalau di SMA, di SMK, di SMP, mungkin mereka sudah bisa mengungkapkan ya Bu. Sukae ndeleke sepatune koncone, sukae apa nek gurune mulang ngobrol dhewe. Lah aku bosen kok. Gurune kat mau mulange kok ngono lah. Di SMP bisa mungkin seperti, tapi kalau kita di TK ternyata lebih susah ya Bu. Gimana tahu karakter anak-anak yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Yuk lanjut Mbak. Nah, ini Bu. Nah, sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Akan tetapi tidak semuanya baik. Yang pertama, nah ini Bu, bisa menjadikan identitas anak tersebut gagal ketika kita menjadi seorang guru yang penghukum. Nah, suka menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu Bu. Terus hasilnya menjadi anak yang memberontak, menyalahkan orang lain, suka berbohong. Hati-hati loh Bu. Nah, ini loh Bu. Kebiasaan yang biasa kita lakukan hanya secuil saja mungkin akan berakibat berdampak di jangka panjangnya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biar aja, nanti juga marah-marahnya, nanti juga akan marah-marah lagi, jadi wes apal muridnya. Nah, dampak yang ini Bu, mengulangi kesalahan lagi, dia akan mengulanginya lagi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini seperti apa Bu, membuat rasa bersalah? Nih, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu melakukan itu, jangan membuat ibu kecewa. Karena kamu seperti itu, ibu jadi disalahkan Bu kepala kan? Nah, seperti itu ya Bu. Jadi membuat dia itu merasa karena kesalahan dia merugikan orang lain. Terus guru berkata, kamu seharusnya sudah
Nanti murid hanya bilang, maafkan saya Bu, hanya itu saja kata-katanya. Apakah dia akan merubah? Kemudian mereka menjadi anak yang rendah diri, kepercayaan dirinya akan berkurang. Ada lagi Bu, ini identitas yang berhasil atau sukses ini Bu. Akan tetapi bukan motivasi intrinsik yang muncul, karena mereka masih motivasi ekstrinsiknya yang keluar. Jadi belum bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dirinya. Itu ketika kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ketika muridnya salah. Guru sering berkata, ayolah lakukan ini demi ibu guru. Kamu harus tenang, kamu harus diam. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ini biasanya dilakukan untuk anak-anak yang SMP, SMA ya Bu ya. Nah ini hasilnya, dia jadi ketergantungan. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru di bagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu ya sama saya. Nih, muridnya jadi lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Ada lagi satu lagi Bu, pemantau atau pengamat, menghitung dan mengukur. Kita seperti mengobservasi ya Bu, menghitung, mengukur. Apa peraturannya, kita sering melihat. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, hanya diawasi saja ketika dia taat tertibnya. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid sering berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah ini berarti kita selama ini anak-anak masih mengharapkan bintang itu ya Bu ya. Untuk semangat kalau anak TK biasa Bu, untuk bisa memunculkan motivasinya. Nah ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mereka melakukan hanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan hadiah. Apa Bu yang kontrol sebagai guru yang dapat berhasil atau sukses dan anak-anak atau anak didik kita bisa menghargai diri kita sendiri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika mereka melakukan kesalahan. Yang berikutnya guru berkata, apa sih yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu atau masalahmu. Untuk berikutnya hasilnya maka mereka akan menjadi pribadi yang kuat, karena kita sudah menguatkan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah atau tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, lebih ke mengidentifikasi apa sih yang mereka lakukan, kenapa mereka melakukan kesalahan. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Untuk berikutnya murid berkata, bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki keadaan. Jadi murid tersebut lebih berpikir apa yang akan dia lakukan ketika setelah dia melakukan kesalahan. Yang berikutnya yaitu dampak bagi murid, dia akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya, sehingga diharapkan dengan ini akan memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Ini yang terakhir ya Bu, untuk restitusi tadi, ketika kita menerapkan kesepakatan kelas, kemudian ada salah satu murid kita yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, kita bisa memberikan dia bukan hukuman ya Bu, tapi restitusi namanya. Jadi restitusi dengan metode segitiga restitusi. Lanjut Mbak. Nah ini Bu yang kita lakukan
yang dapat kita lakukan. Bisa muncul nggak Mbak itu Mbak? Segitiga restitusi. Bentar ya Bu ya. Bu bisa disambi. Oke. Nah ini Bu, ini Bu segitiga restitusi. Ini Bu tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi tidak semata-mata kita menyalahkan anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi kita menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi tidak hanya menyalahkan mereka, Mbak. Yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ini tadi Bu. Jadi kadang anak-anak melakukan kesalahan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi itu tadi. Menggeser penilaian guru sebagai stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita sebagai guru harus proaktif. Jangan terus perilaku kamu itu tidak bagus, jadi kamu salah. Kamu harus dihukum. Jangan ya Bu ya. Yang berikutnya mengenali dan meyakinkan kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dan murid. Jadi meyakinkan bahwa kamu boleh terlambat sekolah karena mungkin gini, ketika terlambat sekolah kita tanya apa sebabnya. Tadi aku tidurnya kemalaman Bu Guru. Kenapa bisa kemalaman? Habis aku main game keasikan, terus aku main di luar. Nah itu jawaban kemarin saya mencoba bertanya itu ternyata jawabannya yang keluar itu karena sering main game, sering bermain, keasikan bermain. Nah kita berusaha memberitahu tidak apa-apa, tidak masalah, karena bermain itu kebutuhan kamu supaya kamu menjadi senang. Nah itulah yang memunculkan supaya mereka yakin dengan apa yang akan kita utarakan nanti itu. Jadi kemudian menanyakan keyakinan atau kesepakatan. Murid diberi pertanyaan makna yang akan memunculkan motivasi intrinsiknya. Nah, ketika kamu terlambat sekolah, itu berarti apakah sudah sesuai dengan kesepakatan yang kemarin kita buat? Nah, kemudian pasti dia menjawab, boleh tidak terlambat? Yakin nggak dengan keyakinan kelas kemarin, kesepakatan yang kita buat? Yakin Bu Guru? Nah, berarti dia sudah paham. Besok lagi tidak boleh diulang. Besok lagi harus datang lebih awal, tidak boleh terlambat. Berarti harus apa? Berarti harus tidur lebih awal. Nah itu Bu. Jadi seperti itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan terus menghukum. Dengan itu pun kalau di TK kita masih itu ya Bu ya, ternyata di tingkat yang jenjang yang lebih tinggi, karena saya di CGP itu tidak hanya dengan PAUD, jadi ada SD, SMP, SMK. Jadi ternyata guru-guru di tingkat atas itu hukumannya masih seperti guru-guru di zaman kita dulu. Kalau kita di TK kan masih itu ya Bu ya, jarang menghukum anak, paling cuma menasehati. Tapi kalau menasehati diharapkan jangan terlalu panjang dan lebar.
Jadi nanti anak-anak juga lupa. Nah ini Bu, tadi mana Mbak? Lanjut. Nah ini saya kemarin ada kasus anak terlambat ke sekolah. Ini ya Bu, ini kemarin saya buat anak saya yang terlambat. Padahal saya juga tidak ajak dia untuk nanti kamu gini ya, enggak. Ini Bu, bagian dari menstabilkan. Coba Mbak. Ternyata setelah saya tanya itu dia ngakunya dia jujur kan ngomongnya. Karena dia sering terlambat, anak saya sendiri itu sering terlambat. Dan jujur jawabannya, kalau dia kenapa kamu terlambat? Kalau tidur malam Bu anak saya, jadi jam 12 kadang baru tidur. Setengah 11 dia baru tidur. Itu cuma Leni udah di kamarnya kok Bu, nggak ngapa main sendiri. Jadi saya udah tidur dia masih main, masih jejer boneka, diajak ngobrol. Kadang bonekanya diceritanya bawa buku cerita Bu ceritanya kan sak senengnya dewe cerita apa Bu nggak tahu. Nah ini juga dia jawab sendiri. Kenapa kamu terlambat? Main game katanya. Karena akak asik kan. Gak dengar ya Mbak. Jadi dia itu juga ngaku. Jujur. Iya. Terus apakah sudah sesuai? Kalau kamu terlambat masa sekolah enggak. Dia sadar sebenarnya kalau dia itu terlambat. Itu sadar. Saya nggak nyuruh kamu harus gini, kamu enggak Bu. Ternyata dia memang ngomong sendiri. Jadi saya juga ternyata Ibu tak ajak kemarin tak suruh kamu pura-pura rebutan mainan sama adiknya gitu, nggak mau. Jadi memang terlambat karena terlambat ke kelas seperti ini biar Bu kemudian menyanyikan keyakinan kelas. Sebaiknya kita seperti itu supaya mereka itu sudah sesuai dengan keyakinan. Nah, dia jawab sendiri. Berarti dia sudah tahu kalau itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah. Harus datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Seperti itu. Sudah nggak mungkin? Ya enggak. Ini contohnya. Ini itu tadi ya Bu, contohnya tentang harus tidur lebih awal. Tapi ya sama aja tidurnya. Nah ini Bu, sekian dan terima kasih. Selamat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah sekarang waktunya kita refleksi Bu tadi. Tadi kan sudah ada pertanyaan ya Bu ya. Sebelum kita, nah ini banyak sekali. Tidak setuju ya Bu semuanya. Ini ada yang setuju tadi dari pertanyaan yang tadi Bu, yang refleksi tadi. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Mana tadi ini ya? Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bu? Dari tadi ada yang menjawab setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini ada jawabannya setuju loh. Saya setuju ternyata juga banyak itu setuju. Tapi lebih banyak yang tidak setuju. Kita sepakat tidak setuju ya Bu ya. Bukan berarti tidak boleh sebaiknya tidak melakukan hukuman, mengganti dengan restitusi tadi. Jadi kesepakatan mencari mengembalikan identitas dia, kenapa dia melakukan itu dengan menanyakan apa alasannya dulu, kemudian kita memberikan apa
Bu, pemecahan masalah harus seperti apa. Jadi membimbing mereka. Jadi dengan hukuman mungkin ketika di SMP, di SMA anak akan jadi trauma, akan kena mental ya Bu, bahasanya anak sekarang. Kena mental, jadi anak tersebut bisa jadi dibully oleh temannya yang akan menjadikan sakit hati ataupun luka psikisnya yang mungkin lebih sulit untuk lebih sulit untuk mengobati. Yang kedua, pemberian hukuman berupa hal positif. Tadi setuju nggak Bu? Membaca atau menulis atau membersihkan halaman sekolah. Setuju Bu dengan seperti itu? Hukuman fisik dengan hukuman apa ya itu? Penanaman nilai positif fisik. Setuju Bu? Nah kalau disuruh membersihkan sekolah sendiri, nanti temannya tahu dong. Kenapa kamu membersihkan sekolah sendiri? Ih, kamu tadi itu ya terlambat ya. Kamu tadi seragamnya nggak sama ya. Nah, itu juga akan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Ya, sebaiknya juga yaitu tadi melalui restitusi tadi. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan atau stimulus dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bu? Setuju? Dengan penghargaan akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau setuju gak? Setelah tadi mendengarkan apa yang saya paparkan, setuju gak Bu? Hah? Apa Bu Winda? Iya. Iya, kalau melakukan hal jadi gimana ya? Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, nantinya pasti mengharap ada ya, mendatangkan ketergantungan di jangka panjangnya. Jadi tidak semua, kalau pendapat saya pribadi sebenarnya tidak harus menghilangkan hadiah atau penghargaan, akan tetapi ya tidak selalu sering dan harus tepat gitu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau hadiah itu jangan semata-mata anak ini tadi kan ada ya kita seperti mengontrol, menyuruh untuk kamu jadi ranking 1, untuk kamu jadi anak hebat. Nanti kamu hebat loh, dapat bintang 4. Nah, berarti kalau tidak dapat bintang 4, ya tidak hebat. Nah, gitu. Jadi nantinya aku nggak mau karena aku nggak dapat bintang 4, aku nggak mau hebat. Ada Bu saya pernah dapat murid yang kayak gitu. Nanti tak kasih bintang 3. Aku nggak mau bintang 3. Nanti tak kasih bintang 4. Aku kan nggak mau bintang Bu Guru. Asalkan aku diam tak gitu. Lah kan aku nggak mau diam. Nah jawabannya aku nggak mau hebat, aku nggak mau bintang. Itu terus gurunya api ya nek ngono kuwi. Jawabannya yang susah. Nah ya kan kita akan terperangkap dengan janji kita sendiri. Jadi kalau saya lebih cocok gini, ketika kita memberikan hadiah itu tidak usah menjanjikan gitu. Jadi misalkan ketika kita terima rapot gitu ya, kan kadang tuh ada sekarang kalau di kurikulum Merdeka di SMP atau SD ataupun tingkat SMA itu tidak diperbolehkan untuk memberi ranking itu. Nah salah satunya ketika dia dapat ranking yang pertama atau itu mungkin akan menimbulkan kesenjangan ataupun dibilang gurunya pilih kasih gitu. Itu sudah biasa dari dulu ya Bu ya seperti itu. Nah kalau kita ke anak TK biasanya kan ada ya Bu itu hadiah kayak gitu. Ini anak yang ini. Nah itu kita kalau saya lebih sependapat tidak usah dikasih tahu. Jadi ada ada sekas anak terbersih, anak terhebat, anak
hebat itu tidak spesifik. Kalau saya pikir ya, kalau hebat itu tidak spesifik. Anak paling ceria, anak paling disiplin ketika datangnya pasti nomor 1. Terus apa? Anak yang itu sering membantu bu guru, nah itu ya Bu ya. Nah seperti itu saya lebih cocok. Jadi apa ya? Mereka lebih iya. Jadi aku pengen itu sebenarnya juga nanti kalau dikembalikan aku pengen jadi anak yang inilah kayak gitu ya. Jadi memang diminimalisir untuk memberikan hadiah, apalagi hukuman. Kalau bisa jangan sampai memberikan hukuman kepada anak didik kita. Nah itu tadi supaya kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan kita, sehingga tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai, tujuan dari pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara berpihak kepada murid itu akan bisa tercapai. Itu ya Bu, dan selamat untuk mengimplementasikan di sekolah panjenengan semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru-guru yang hebat, yang bisa mengantarkan anak didik kita nantinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan kesuksesannya masing-masing. Salah persis benar apa salah ya? Kalau saya nggak berani benar apa salah, nanti kita sharing dulu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan. Ya inilah ini apa? Gunanya sharing itu seperti ini. Kalau kebanyakan harus semua, kan masih ditunggu di dalam. Nah, terus saya kan ingin begini, nanti yang masih yang mau ditinggal di luar, kasih stiker 2. Dia nggak mau ditinggal, yang masih ditungguin stikernya 1. Ternyata udah keluar semua gitu. Boleh nggak kayak di ini ada kata berhasil gitu. Jadi ternyata ya mau di ada kasus seperti ini ya Bu ya. Biasanya ini di awal. Biasanya ini di awal. Mungkin dari bintang kecil pernah nggak bisa sharing seperti tadi yang diutarakan, bagaimana menurut panjenengan? Boleh Mbak? Ya hampir sama sebenarnya ya. Ternyata ya berhasil gitu loh. Iya, ini seperti kalau tadi sesuai pemaparan Bu Dina seperti ini, akhirnya kita juga ada kesalahan juga ya. Akhirnya merasa bersalah dengan pemberian janji, karena satu, kalau untuk pembelajaran, kalau ada orang tua kita juga, anak-anak juga nggak mandiri gitu. Ada istilahnya gini loh, jadi kita bingung juga nih di awal ini aja untuk memisahkan anak dari orang tua itu kita butuh banyak usaha. Nah, salah satu cara tadi kayak cuci gitu, kasih stiker, ternyata bisa berhasil. Ada yang Dan berhasilnya cepat ya Bu. Ya betul sekali. ada yang masih 2 di Kan kita pengennya itu serba cepat, serba instan. Nah, tapi sebenarnya salah. Kita ini ya Bu ya. Maksudnya kalau nggak gitu kan ya udah. Nah iya. mungkin ada dari Pos PAUD Iya. sharing. Tapi itu dengan cara itu tadi kan tidak berkelanjutan, tapi tidak untuk seterusnya begitu caranya. Banyak untuk pertama. Nanti kan sudah pulang semua ya tidak, kalau udah pulang bisa ya tidak. Mau awal-awal ya bisa ya. Berarti itu bisa dilakukan ya Bu, seperti itu. Tapi itu mungkin memang kalau kita caranya itu kan pengennya cepet, wes ndang wong tuane ben ndang mulih lah. Piye carane pokoknya anake ben gelem dhewe, biasanya kayak gitu. Sama Bu, saya kemarin juga gitu. Iki nek tak kei hadiah ngono mesti langsung berhasil. Karena saya pernah menerapkan itu setiap saya membantu di kelas TKA, karena saya nggak pegang kelas. Itu seperti itu Bu. Jadi anak itu gertak janjene ngene. Besok dikasih Bu Dina pensil ya, kalau kamu mau masuk ke kelas gitu. Terus besok tak kasih stiker ya. Ternyata ada anak yang aku nggak mau stiker Bu, aku mau sama mamaku lah. Kayak gitu susah. Nah, susah lagi kan. Berarti Bu guru harus memutar lagi. Apa ya saya kudu tak kayak. Kamu suka apa sih? Kata gitu kan. Kamu suka apa sih? Aku sukanya Little Pony Bu. Ya besok tak kasih pensil Little Pony. Tapi ternyata itu juga membekas ketika dia sudah mau lulus. Lah saya lupa nggak kasih pensil sama dia Bu. Dia nagih itu
dia dulu. Kita tahu, kita harus tahu ini karakter anak ini seperti apa itu. Yang pertama, karakter itu pasti berbeda-beda. Anak saya nggak ditinggal ibu ini nangis sedilit dinang-nang wis menang gampang. Ada sing sampai bola diberawuti guru sing jejaki sing dikai mainan ya tetep wae nangis, dikai iki wis ra iso wis sampai ternyata bisanya diem ya wis tak nejarke wae sekali. Jadi tidak harus kita memberikan hadiah. Kita lihat dulu karakternya seperti apa. Kemudian kita ajak cerita, kamu suka apa sih? Kamu biasanya di rumah ngapain? Latar belakangnya dia mau ditinggal. Kita ajak cerita dulu. Setelah itu sebentar, setelah itu nanti kita akan bisa kayak tadi ya, kayak kemarin contoh ada anak TKA itu juga ketika saya masih main nangis wae ibu. Aku sampai cak telu nangis kabeh. Ayo lomba. Coba. Lah tak kasih mainan itu yang satu juga nggak mau. Akhirnya satu sing tak dapat. Ketika tak tanya, kamu mau utinya? Kamu mau utimu di sini. Tak teleponkan dulu ya. Saya kan bohong. Nah itu saya kan bohong. Jadi kalau nelpon kan itu ya diteleponnya Bu, diteleponkan utinya. Jangan lupa diteleponkan dan utinya itu dan nunggu suarane utinya tadi biar utinya itu meleng. Kamu di sekolah dulu ya. Uti tak ini tunggu dulu ya. Sebaiknya seperti itu. Tapi saya pun juga kemarin nggak tak telepon kayak anaknya nangis. Ternyata ketika dia sudah asik mainan sama temannya dia diam. Tapi besok besok pasti diulangi lagi karena dia belum merasa nyaman. Nanti kalau dia sudah merasa nyaman, dia pasti akan motivasi sendiri. Iya, nah itulah motivasi yang harus ditimbulkan dari dirinya sendiri. Dia sadar, aku udah nyaman di sekolah, aku sudah bertemu sama temanku, guruku tidak apa-apa. Justru kita sebagai guru jangan pernah menampakkan muka seramnya ketika di awal pembelajaran. Senyum, selalu tersenyum walaupun hatinya mampet. Jadi biar dia itu memang lama nggak masalah, lama sih rapopo dipaksa sih. Tapi suatu saat akan menjadi kebiasaan. Aku ya memang ya salah ya. Kamu mana? Itu namanya ya kulkon itu loh. Namanya tak jajaknya loh. Aku sama juga. Itu triknya sih Sekarang ya biasa loh. Sekarang ya akhirnya mau cuma tapi saya sayuran ya jajan meneh. Oh, jajan ya ya. ya jajan aku ya nangis loh ya. Enggak boleh dia. Sama Abah. Iya. Mau kan kacung. Sekarang udah berasa. Angkringan bapak juara ya. Enggak ditungguin mamanya, enggak ditungguin mbaknya. Mama kawan. Jadi memang sendiri. Juara 2 fashion show ini Memang dia itu bisa ya dia itu tetap bisa diberikan, hanya saja itu tadi jangan sering menjanjikan karena itu jangka panjangnya efek jangka panjangnya yaitu Efek ketergantungan. mungkin ada lagi Ya, ini kan kejadian juga Bu, baru aja. Kan tidak harus memberikan hadiah ya. Ya. Tadi Mbak Naila itu kan nangis ya. Saya kok kepikiran terus pasnya ada gambar aku, saya mencoba pakai HP saya gambarin. Oh ternyata diem, ternyata itu nggak harus dikasih hadiah. Nah, Gambarin aja. berarti kita itu tadi kita harus tahu karakternya, dia suka apa. Iya. Kamu suka apa sih? Aku suka menggambar. Aku suka. Nah ada Bu, ini pengalaman. Anaknya wes luar biasa jenengan nek tahu. Depan sekolahan itu. Atau lu main depan sekolah itu, kan mlebu sekolah yang warang ngelenan. Pilih pulang. Ya pilih pulang. Jenengan nek tahu wes tobat wes. Ibuke wae sendiri tobat. Sampai Bicaranya nggak bagus. Suatu ketika saya ketemu si anak tersebut di rumah, saya datangi rumahnya. Kok nggak sekolah kuwi mesti nek aku teko dene minjem sekolah. Terus ibunya ngasih tahu, setiap diantar ibunya ketemu saya. Besok sekolah
dengan gurunya, jadi dengan temannya. Terus kowe nek pra sekolah nek ning kono desamu sing kono kae kowe iki ngopo? Tak saya gitu kan. Terus di kantor itu cuma saya gitu kan. Berhari-hari tak tahu. Aku mancing kok, mancingnya neng di ning kali no. Ya ngomongnya kayak gitu. Jadi enggak terlalu. Gitu kayak orang lesu. Ning kali no. Lah karo sapa? Karo masku. Lah masku jenenge sapa? Sampai saya itu tahu kakaknya namanya siapa, sering ngajak. Itu siapa? Nah, saya datangi ke rumah, tak datangi ke rumah. Lah, kan seneng mancing yo le ya. Sesuk Dina, kuwi lho, ngerti nek ning kalen kono kae to nek iwak oke kok tau nggo jaring, nek ra nggo jaring lho ceting. Cetingnya nggo jaring. Suatu hari besoknya saya lihat dia beneran di kali udah ketemu tak? Halo, golek iwak le. Sing oke ya nek golek saya gitu kan. Ternyata dia jadi biasa sama saya. Akhirnya ketika saya ke rumahnya tak bujuk. Le, kowe seneng apa toh? Aku seneng gawe truk kok, Bu. Ternyata dia suka buat truk. Jadi memang yang kayak gitu. Jadi kita perlakukan anak itulah belajar berpihak pada murid seperti itu. Jadi tidak harus semua murid kita perlakukan sama. Terkadang memang kita harus melakukan pendekatan. Ternyata dia suka buat truk dari kardus-kardus itu loh. Sesok tak kayak kardus, dinang kardus es banget saya bawakan. Akhirnya dia merasa punya saya. Jadi ketika di sekolahan dia datang sudah melihat saya di sekolah, dia nggak ada. Dia merasa dia sudah ada temannya. Jadi kayak dia itu di rumah sudah ada orang tuanya yang selalu melindungi dia. Ketika di sekolah dia harus punya orang tersebut yang bisa melindungi dia. Berarti dia butuh tadi penghargaan untuk dihargai, kenyamanan, kasih sayang yang ada di sekolah. Karena kan transisi dari rumah ke sekolah. Jadi ketika sudah dia nyaman sama gurunya, dia sudah enak dengan temannya, dia pasti akan main dengan temannya. Wes lali saiki dikon mulai ora gelem. Sampai guru maksa, ayo nak sabrake ndak mulai. Aku tidak. Enggak mau. Seperti itu. Nah, jadi memang ketika kita ada sesuatu permasalahan dengan peserta didik, memang yang pertama yang kita lihat yaitu karakternya. Jadi begitu juga dengan pembelajaran di kelas. Tidak mungkin di Bintangku sama dengan di Dharma Wanita 2 Paulan. Lah modele bocah ae wis beda-beda kok arep dipadaki. Makanya kita harus bisa menyusun kurikulum yang sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Bu, kemarin Danis juga main ke sini. Bu, guruannya jenis apa? Jadi kayak gitu Bu, komunikasi. Jadi kita itu kadang nek halus, bocah itu tapi ya Kamu terbiasa seperti ini. jadi padahal mamae belum bukan ngomong Takon dhewe wis apa jenenge? Toko endi? pertama kali itu tahu itu ditutup pintu kan kedua jejak sampai lontaknya baru kali ini saya ketemu anak Luar biasa. bareng saiki kon mulai Ora gelem. itu ya Bu, mudah-mudahan sharing bersama bisa menambah ilmu.